Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati SPD, nomor induk pegawai 1985 1203 2022 2120119. Saya berasal dari SD Negeri 1 Wonosabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi P3K, yaitu pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K SD Negeri 1 Wonosabalor, Kabupaten Cirebon. Baik, yang pertama saya akan memaparkan bab 1, yaitu berisi tentang latar belakang, tujuan perubahan aksi, waktu, dan tempat. Baik, dalam bab 1 pendahuluan, di sini ada latar belakang. Latar belakang yang saya ambil yaitu seiring berkembangnya zaman, masalah-masalah semakin beragam, khususnya di sekolah. Di sekolah SD Negeri 1 Wonosabalor terdapat beberapa permasalahan, di antaranya yaitu minat baca siswa yang masih rendah, inovasi pembelajaran, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sampah plastik yang semakin banyak, dan perundungan. Untuk itu, dengan adanya orientasi P3K ini, diharapkan para pendidik dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan rencana aksi yang akan dilakukan. Baik, selanjutnya tujuan perubahan aksi. 1. Peserta didik mampu menambah atau memperbanyak kosakata. 2. Peserta didik mampu bekerja sama dengan baik melalui kegiatan berkelompok. 3. Peserta didik mampu memahami materi dengan baik, sehingga dapat menjawab soal dengan tepat. 4. Menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan kelas. 5. Mengurangi perundungan antar peserta didik di lingkungan sekolah. 6. Menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan sekolah dengan membawa tempat makan dan minum dari sekolah. Selanjutnya, waktu dan tempat. Pengambilan waktu dan tempat di masa orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K tahun 2023 dilaksanakan selama 18 hari, yaitu pada tanggal 13 sampai dengan 30 November 2023. Kegiatan orientasi P3K dilaksanakan pada sekolah dan tempat kerja masing-masing secara daring, yaitu sinkronus dan asinkronus. Baik, selanjutnya kita bahas bab 2, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, yang mana di sini ada visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Selanjutnya, di misi Kabupaten Cirebon, 1. Kabupaten Cirebon berbudaya. Maknanya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. 2. Kabupaten Cirebon sejahtera. Artinya, meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. 3. Kabupaten Cirebon agamis. Maknanya, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Kabupaten Cirebon maju. Maknanya, meningkatkan produktivitas untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5.
Kabupaten Cirebon aman, artinya memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Baik, selanjutnya di bab 2 ini ada SOTK OPD, yaitu Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Saya mendapatkan struktur pemerintah Kabupaten Cirebon dari internet. Bisa Bapak dan Ibu lihat tentang bagan struktur ini. Diharapkan juga Bapak dan Ibu memahami struktur yang ada di Kabupaten Cirebon sudah sangat jelas dan terperinci. Selanjutnya, di bab 3 ada nilai dan etika OPD. Di sini saya akan membahas tentang Renstra OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yang isinya yaitu strategi pembangunan pendidikan, program unggulan distrik, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Di sebelah kiri yaitu dibahas tentang strategi pembangunan pendidikan dan program unggulan distrik, dan yang bagian sebelah kanan yaitu membahas tentang struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas bab 4, yaitu rencana hasil kerja P3K, yang mana rencana ini akan membawa perubahan peserta didik khususnya di SDN 1 Wanasabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Di sini ada beberapa kegiatan, tujuan kinerja, indikator pencapaian, dan waktu perolehan. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu membiasakan bercerita 1 menit. Tujuannya apa? Yang pertama, melatih kosakata peserta didik. Selanjutnya, melatih peserta didik dalam memperlancar berbicara. Selanjutnya, membangun keberanian peserta didik untuk tampil di depan umum. Indikator pencapaian, peserta didik mampu menambah atau memperbanyak kosakata. Selanjutnya, peserta didik mampu berbicara di depan kelas dengan percaya diri. Waktu perolehan Januari 2024 sampai 2027. Selanjutnya, ada kegiatan pemanfaatan model pembelajaran TGT, Tim Games Turnamen, dalam pembelajaran. Tujuannya, yang pertama, melatih ketepatan peserta didik dalam menjawab soal. Selanjutnya, melatih kerjasama antar peserta didik. Selanjutnya, memotivasi peserta didik agar lebih tertarik dan bersemangat dalam menjawab soal. Indikator pencapaian, peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan tepat melalui kegiatan permainan berkelompok. Dan selanjutnya, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik melalui kegiatan berkelompok. Waktu perolehan Januari 2024 sampai 2027. Di kegiatan selanjutnya, ada pemanfaatan Canva sebagai media pembelajaran. Tujuannya meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Indikator pencapaian, peserta didik mampu memahami materi dengan baik sehingga dapat menjawab soal dengan tepat. Waktu perolehan Januari 2024 sampai 2027. Baik, selanjutnya ada kegiatan Cleaning Class Competition. Tujuannya menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan kelas. Indikator pencapaian, peserta didik mampu bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas sehingga kelas menjadi bersih dan nyaman. Waktu perolehan Desember 2023 sampai Juni 2024.
Di kegiatan selanjutnya yaitu no bullying. Tujuannya mengurangi perundungan antar peserta didik di lingkungan sekolah. Indikator pencapaian, peserta didik mampu berkomitmen untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi perundungan di lingkungan sekolah, khususnya di dalam kelas. Waktu perolehan Desember 2023 sampai 2027. Dan di kegiatan yang terakhir yaitu program Getampa, Gerakan Tanpa Sampah. Tujuannya menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan sekolah dengan membawa tempat makan dan minum dari rumah. Indikator pencapaian, peserta didik mampu bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas, sehingga kelas menjadi bersih dan nyaman. Waktu perolehan Desember 2023 sampai 2027. Baik, di dalam bab selanjutnya yaitu bab 5 yang berisi tentang penutup. Di dalam penutup ini ada simpulan dan saran. Kita akan bahas tentang simpulan. 1. Orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangatlah penting guna meningkatkan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa Indonesia. 2. Memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. 3. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. 4. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya di sini ada saran, yaitu 1. Setelah mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. 2. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. 3. Dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas. 4. Menanamkan nilai-nilai dasar profesional ASN secara kontinu dan menularkannya pada rekan kerja. 5. Mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Baik, mungkin hanya ini saja pemaparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.